Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang larangan-larangan utama dalam ekonomi Islam untuk memenuhi tugas akhir dari dosen pengampu Bapak Ahmad Sukro SH MH dalam mata kuliah Ekonomi Syariah yang berjudul Larangan Transaksi Riba dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Robi Haji Pangestu dengan NPM 207420100154, Fakultas Hukum 7A atau 7 pagi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian riba. Yang kedua adalah jenis-jenis riba. Yang terakhir kita akan membahas tentang hukum riba dalam Islam. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian riba. Secara etimologi, riba berarti asyada, artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti rugi atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu orang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi. Secara riba secara bahasa berarti penambahan atau pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara, riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam penjelasan pasal 2 huruf A, riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil antara lain dalam transaksi penukaran barang sejenisnya yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau fatra, atau dalam transaksi pinjam-minjam yang mempersyaratkan nasabah menerima fasilitas pengembalian dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena perjalanan waktu atau nasiah. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis riba. Nah, jenis-jenis riba ada 4 dan dibagi menjadi 2 lagi nanti. Yang pertama akan saya jelaskan tentang riba fadlah, yaitu riba tentang tukar-menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas yang berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Nah, contohnya tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ribayat, yaitu berpisah dari tempat sebelumnya ditimbang dan diterima. Maksudnya orang yang membeli suatu barang kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Nah, yang selanjutnya ada riba nasiah. Riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contoh, saya meminjam cincin 10 gram pada seseorang. Oleh seseorang tersebut disyaratkan pembayaran tahun depan dengan cicilan emas sebesar 12 gram.
Dan apabila terlambat 1 tahun, maka saya akan ditambah 2 gram lagi menjadi 14 gram. Dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran 1 tahun. Gitu. Nah, dari ketiga penjelasan saya tadi tentang jenis-jenis riba itu termasuk dalam jenis riba dalam jual beli. Dan ada lagi jenis riba yaitu dalam hutang piutang, yaitu riba qard yang menjelaskan meminjamkan suatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjamkan atau yang memberi hutang. Contohnya, saya meminjam uang sebesar 25.000 kepada si A. Dan si A mengharuskan dan menyaratkan agar saya mengembalikan hutang kepada si A yaitu 30.000, maka tambahannya 5.000. Tuh. Selanjutnya sampailah kita ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang hukum riba. Menurut para ulama, alias riba itu dilarang adalah termasuk perbuatan zolim yang merugikan orang lain. Saat melakukan riba, seseorang mengambil harta orang lain tanpa adanya pertukaran yang sesuai atau seimbang, karena nanti akan mendatangkan kerugian kepada orang lain, dan ini merupakan suatu perbuatan zolim. Dan ada juga dalam perspektif agama terhadap riba, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli seperti riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah pada Allah atau untuk menilai. Akan tetapi orang-orang yang mengulangi pelanggaran mengambil riba adalah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, begitu tentang perspektif agama terhadap riba. Dan ada juga undang-undang yang melarang riba. Perbankan syariah di Indonesia melarang adanya riba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, karena riba bertentangan dengan agama Islam, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip Islam atau prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip syariah secara menyeluruh atau kafah dan konsisten atau istiqomah. Riba yang sudah menjadi tradisi yang jamak terjadi di antara masyarakat sebelum masa Islam terbukti sudah membahayakan bagi masyarakat dan untuk itulah maka Islam melarangnya. Nah, mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.